Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah Islam yang disembunyikan kami ungkap kembali, tempat di mana kebenaran yang dikubur kami gali dan hadirkan ke hadapan Anda. Hari ini Anda akan menyaksikan sebuah fakta yang selama ini dikaburkan tentang bagaimana Trinitas bukan warisan langit, melainkan hasil manipulasi kekuasaan, dan bagaimana Islam bangkit di akhir zaman untuk menghancurkan sistem keyakinan palsu yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Bersiaplah membuka mata, bersiaplah menghadapi kenyataan, dan bersiaplah menjadi bagian dari umat yang akan menyambut turunnya Isa bin Maryam, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba Allah dan penegak tauhid. Terakhir, ini bukan dongeng, ini bukan teori. Ini adalah akhir dari kebohongan dan awal dari kebenaran. Inilah kebangkitan Islam, menghancurkan Trinitas akhir zaman, dokumen sejarah yang selama ini disembunyikan. Kini Anda dengar dengan mata dan hati yang terbuka. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tidak banyak yang menyadari bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman tidak hanya berarti kembalinya kejayaan kaum muslimin di dunia, tetapi juga merupakan fase strategis dalam kehancuran sistem Trinitas yang telah bercokol selama ribuan tahun. Ini bukan semata perang, senjata atau perlawanan ekonomi, melainkan pertempuran akidah yang terakhir, dan semuanya telah diskenariokan sejak berabad-abad lalu. Sebuah manuskrip tua yang ditemukan di reruntuhan kota tua dekat Laut Mati, tertulis dalam bahasa Ibrani dan Arab, mencatat nama-nama yang tak asing: Nabi Isa bin Maryam, Nabi Muhammad bin Abdullah, Dajjal al-Masih, dan sebutan-sebutan kuno seperti Ruh Al-Qudus dan Al-Hawariyun. Manuskrip itu menggambarkan konspirasi global yang menyiapkan landasan Trinitas sebagai senjata pemusnah akidah tauhid umat manusia. Namun, apa yang mengejutkan bukan hanya isi manuskrip itu, melainkan keterhubungannya dengan peristiwa-peristiwa nyata yang tercatat dalam hadis-hadis sahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah. Kita kembali ke awal abad pertama Masehi, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Para pengikut setianya tercerai-berai. Tidak semua dari mereka menerima doktrin yang belakangan dikenal sebagai Trinitas. Sebagian besar masih bertahan dengan ajaran tauhid murni. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa kecuali beliau sendiri. Artinya, ajaran tauhid Isa tetap menjadi pengantar bagi kerasulan Nabi Muhammad. Namun, pada saat itulah seseorang bernama Paulus muncul dan mengubah seluruh narasi. Ia mendakwahkan bahwa Yesus bukan hanya nabi, tetapi juga anak Tuhan, bahkan satu dari 3 unsur ketuhanan. Riwayat-riwayat yang dikaji ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir dan Asy Syahrastani menyatakan bahwa perubahan doktrin itu bukan semata-mata pergeseran pemahaman, tapi merupakan proyek sistematis konspirasi besar dari musuh-musuh tauhid yang menyusup ke dalam barisan para pengikut Isa. Selama lebih dari 600 tahun, doktrin palsu itu menyebar. Kaisar Romawi mengadopsinya, konsili-konsili gereja mengukuhkannya, dan kekuatan militer memaksakannya. Tauhid pun menghilang dari Injil yang asli, tapi Allah tidak membiarkan wahyunya padam. Maka datanglah Nabi terakhir, Nabi Muhammad, membawa Al-Quran yang mengoreksi seluruh penyimpangan kitab-kitab sebelumnya. Namun musuh-musuh tauhid tidak tinggal diam. Mereka membangun sistem besar bernama Kristen dan menyematkan Trinitas sebagai pondasi utama. Mereka tahu, selama Islam memegang akidah tauhid murni, Trinitas akan selalu terancam. Dalam surah Al-Maidah ayat 73, Allah secara tegas menyatakan bahwa orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam telah kafir, dan bahwa orang yang mengatakan Allah adalah yang ketiga dari yang 3 juga telah kafir. Ayat ini menghancurkan fondasi Trinitas hanya dengan 1 ayat, tapi mereka tak menyerah. Mereka menunggu, mereka menyusun skenario akhir zaman. Fast forward ke zaman modern, Barat menjajah dunia Islam bukan hanya dengan senjata, tapi dengan ideologi pluralisme.
humanism, don't liberalism. Mereka menyuntikkan paham bahwa semua agama sama, bahwa Islam dan Kristen tidak perlu bertentangan, bahwa Trinitas hanyalah bentuk lain dari pemahaman tentang Tuhan yang satu. Dalam banyak konferensi antar agama, kita menyaksikan agenda Abrahamic faith dipaksakan. Padahal, fakta sejarah dan wahyu Al-Quran menolak keras konsep Trinitas. Sementara itu, muncul satu kekuatan baru yang mereka tak sangka, kebangkitan generasi Muslim yang kembali pada Quran dan Sunnah. Mereka mengkaji riwayat-riwayat yang selama ini dikubur. Mereka membaca bahwa Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib membanu Bobi dan menghapus jizyah." Hadis ini tidak metaforis. Ini perintah langsung bahwa di akhir zaman, ketika Isa bin Maryam kembali, misi utamanya adalah menghancurkan simbol Trinitas salib, pabik, dan sistem jizyah yang telah diselewengkan. Para ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Hajar dan An-Nawawi menafsirkan bahwa makna menghancurkan salib adalah penolakan total terhadap doktrin penyaliban Yesus sebagai anak Tuhan. Ia akan menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan satu dari tiga. Di balik layar, Vatikan dan institusi-institusi Kristen global diam-diam panik. Mereka mengetahui bahwa populasi Muslim meningkat secara eksponensial. Banyak pastor yang memeluk Islam diam-diam setelah membaca Al-Quran surah Maryam. Sebagian dari mereka menyadari bahwa hanya Islam yang membela kehormatan Isa dan ibunya, Maryam, tanpa menyembahnya. Beberapa dokumen bocor menyebutkan bahwa ada proyek bernama The Last Salvation yang dirancang oleh lembaga think tank barat. Tujuannya mempersiapkan narasi baru bahwa Isa akan datang untuk semua agama. Mereka ingin membajak momen turunnya Isa bin Maryam untuk memperkuat doktrin Trinitas, bukan menghancurkannya. Tapi mereka salah, karena setiap hari jutaan umat Islam membaca ayat yang artinya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat 72, itu bukan opini, itu firman Allah. Dalam satu riwayat Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih di Damaskus. Ia akan memimpin umat Islam, bukan membentuk agama baru. Ia akan salat di belakang seorang imam muslim dari keturunan Nabi Muhammad. Dalam tafsir ulama Ahlus Sunnah, ini adalah simbol bahwa Islam tetap agama akhir zaman, bukan diganti, bukan digabung, bukan direvisi. Skenario akhir zaman telah ditulis. Dajjal akan datang membawa fitnah global, tapi Isa akan turun dan akan menghancurkan Dajjal bukan dengan pedang, tetapi dengan hembusan ruhnya. Dan itu cukup karena ruh kebenaran akan selalu menang atas ruh kebohongan. Kini, lembaran demi lembaran, sejarah yang disembunyikan mulai terbuka. Sebuah catatan dari masa kekhalifahan Abbasiyah menyebut bahwa para pendeta Nestorion yang lari ke wilayah Muslim membawa Injil asli yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Mereka sembunyikan di biara-biara rahasia di wilayah Syam dan Irak. Salah satu salinan itu disebut memuat pernyataan Isa yang tegas, "Aku hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan." Namun, salinan itu hilang, atau lebih tepatnya disembunyikan. Ada kekuatan besar yang berusaha menjaga doktrin Trinitas tetap hidup. Tapi ada gelombang yang lebih besar lagi, kebangkitan Islam yang berbasis pada tauhid. Ini bukan lagi sekadar perang, media, atau diplomasi. Ini perang keyakinan, dan sejarah mencatat akidah tauhid tak pernah kalah dalam pertempuran jangka panjang. Maka pertanyaannya kini bukan kapan Trinitas akan hancur, tapi siapa yang akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam yang menghancurkannya, dan apakah kita siap untuk menyambut Isa bin Maryam bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah dan nabinya yang akan bersujud bersama kaum muslimin di akhir zaman. Dan sesungguhnya kalian akan menyaksikannya setelah penemuan beberapa fragmen Injil berbahasa Ibrani di daerah Qumran yang sempat dikaitkan dengan komunitas Essence. Para sejarawan dan orientalis modern
mulai gelisah. Sebab ada beberapa pernyataan dalam manuskrip tersebut yang secara terang-terangan menolak konsep ketuhanan Isa. Salah satu kutipannya bahkan menyebutkan, Isa adalah utusan cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Kutipan ini sejalan dengan apa yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, tidak layak bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, jadilah kalian ulama-ulama Robbani. Quran Surat Ali Imran ayat 79. Ayat ini menjadi konfirmasi dari wahyu yang telah dikabarkan ribuan tahun sebelumnya, bahwa tidak ada seorang nabi pun yang mengklaim diri sebagai Tuhan, termasuk Nabi Isa bin Maryam. Namun pertanyaannya, mengapa dunia Kristen tidak pernah mengungkap keberadaan teks ini secara resmi? Jawabannya lebih gelap dari yang kita kira. Pada abad keempat Masehi, Kaisar Konstantinus memanggil para pemuka agama dalam konsili Nicea untuk satu tujuan, menyatukan keyakinan kekaisaran. Di sanalah doktrin Trinitas diformalkan. Injil yang tidak sesuai seperti Injil Barnabas, Injil Ibrani, dan catatan-catatan Hawariun yang menolak ketuhanan Isa dinyatakan apokrif, dilarang dibaca, dan dihancurkan. Sejak saat itu, sejarah dicetak ulang, dan kebenaran mulai dikubur di balik salib dan mimbar gereja. Apa hubungannya dengan akhir zaman? Sangat erat, karena dalam banyak riwayat syahih, Rasulullah memberikan petunjuk yang jelas bahwa fitnah terbesar yang akan menimpa umat ini adalah fitnah Dajjal, dan Dajjal tidak datang sendiri. Ia datang dengan mukjizat dan sistem yang didasarkan pada penyimpangan akidah. Dajjal menurut banyak ulama Ahlus Sunnah seperti Asy-Syinkiti, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar akan membawa klaim sebagai Tuhan di muka bumi. Ia akan menampilkan diri sebagai penyelamat dunia, membawa kemajuan teknologi, pangan, dan kekuasaan. Dan bagian yang paling mencengangkan, ia akan menyerupai narasi Trinitas itu sendiri, karena sebagian besar umat manusia telah dibentuk untuk menerima konsep Tuhan sebagai manusia. Selama berabad-abad, umat dididik bahwa Tuhan bisa menjadi daging. Maka ketika Dajjal datang sebagai manusia dengan kekuatan Tuhan, banyak yang akan menyambutnya, termasuk sebagian besar umat Kristen. Inilah kenapa Rasulullah mewanti-wanti kita agar membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, karena di dalamnya ada pelajaran tentang para pemuda yang menjaga tauhid di tengah dominasi kekafiran dan fitnah Dajjalik. Namun, ada satu kabar besar yang mungkin tidak banyak diketahui dalam kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwa turunnya Isa bin Maryam bukan hanya untuk membunuh Dajjal, tetapi juga untuk mengembalikan umat Kristen kepada tauhid. Maka saat itu barulah mereka akan benar-benar mengikuti ajaran Isa yang asli. Banyak riwayat menyebutkan bahwa setelah Isa membunuh Dajjal di gerbang Lut, Palestina, ia akan menghancurkan salib-salib, menghapus jizyah, dan menetapkan syariat Islam sebagai satu-satunya sistem. Bahkan dalam Syahih Muslim dan Ahmad dikatakan tidak ada agama kecuali Islam yang diterima saat itu, dan Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun, lalu meninggal dunia dan dimakamkan di sisi Rasulullah. Ini artinya seluruh sistem dunia akan dikembalikan ke dalam kerangka tauhid. Gereja-gereja akan kosong, Vatikan akan runtuh, dan seluruh doktrin Trinitas akan dihancurkan oleh tangan yang dulu mereka klaim sebagai anak Tuhan. Di balik layar, elit-elit dunia sudah mulai mengantisipasi hal ini. Salah satu dokumen rahasia yang dibocorkan oleh mantan pejabat tinggi Vatikan menyebutkan adanya ketakutan bahwa turunnya Isa akan mengakibatkan eksodus besar-besaran umat Kristen ke Islam. Maka mereka mempersiapkan proyek New World Faith, sebuah agama global sinkretik yang menyatukan unsur Islam, Kristen, Yahudi, bahkan Hindu dan Buddha. Tujuannya mencegah dominasi Islam, namun Allah telah menetapkan bahwa Islam akan kembali berjaya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, akan terus ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, sampai datang urusan Allah kiamat,
dan mereka tetap seperti itu. Dan kemenangan itu bukan hanya fisik tapi kemenangan akidah, kemenangan pemurnian tauhid. Kini, tanda-tanda itu mulai muncul. Ribuan mantan pendeta dan biarawati menyatakan keislaman mereka secara sembunyi. Banyak di antara mereka mengakui bahwa Al-Quran lebih jujur dalam menggambarkan Isa daripada Injil yang mereka pelajari. Mereka menemukan bahwa satu-satunya agama yang menyebut Maryam sebagai wanita termulia dalam sejarah adalah Islam. Mereka sadar bahwa Isa tidak pernah meminta disembah. Sebuah laporan tahun 2023 dari Pew Research menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sebagian besar mu'alaf berasal dari latar belakang Kristen, dan banyak dari mereka mengutip surah Al-Ikhlas sebagai titik balik keimanan mereka. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. 4 ayat ini membungkam ribuan halaman doktrin Trinitas dengan sempurna, tanpa perlu apologetik, tanpa debat panjang. Namun, misi belum selesai. Di Timur Tengah, konflik memanas bukan hanya karena wilayah atau minyak, tapi karena ada satu tempat yang menjadi titik pertempuran akidah terakhir, Al-Quds. Di sanalah Isa bin Maryam akan turun. Di sanalah Imam Mahdi akan memimpin sholat. Di sanalah seluruh doktrin palsu akan dibongkar di hadapan dunia. Dan dari sanalah gelombang tauhid akan menyapu seluruh bumi. Pertempuran akhir bukan tentang Islam melawan Kristen, tapi tentang tauhid melawan kesyirikan, tentang wahyu melawan manipulasi sejarah, tentang Isa bin Maryam melawan kebohongan yang mengatasnamakan dirinya. Dan semua itu sedang menuju klimaksnya. Kini, kita hidup di masa di mana lembaran-lembaran sejarah mulai terbuka. Rahasia-rahasia yang dikubur mulai terungkap. Trinitas mulai goyah, dan Islam mulai bangkit. Bukan sebagai agama baru, tetapi sebagai kebenaran yang lama disembunyikan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Trinitas akan hancur, tapi apa kamu akan menjadi saksi, atau hanya penonton saat kebenaran yang dijanjikan itu akhirnya tegak. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terlihat seolah damai, namun di balik itu, kekuatan-kekuatan global justru semakin tersusun rapi. Lembaga-lembaga keagamaan internasional, intelijen, lembaga keuangan, dan institusi akademik bekerja bahu-membahu bukan untuk menyebarkan agama atau sains, tetapi untuk menjaga stabilitas narasi palsu yang sudah ditanamkan sejak Konsili Nicaea. Dan Islam dianggap ancaman besar yang harus dikendalikan, bukan dengan peluru, tetapi dengan infiltrasi. Maka lahirlah proyek-proyek seperti Islam Liberal untuk mengacaukan akidah dari dalam interfaith dialog, untuk menggiring umat Islam agar mengakui semua agama sebagai kebenaran, Quran only movement, untuk menolak hadis. Padahal hadis adalah penjaga konteks wahyu, the common word, untuk mencari titik temu antara Trinitas dan Tauhid. Namun semua ini gagal total di kalangan umat yang masih terikat pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama yang tegar di jalan salaf tidak membiarkan Islam diseret dalam sinkretisme. Mereka bersandar pada nas yang kuat dan tetap tegas mengatakan Isa bukan Tuhan dan Muhammad bukan pendiri agama baru. Mereka semua penyeru tauhid. Lalu muncul satu nama yang mengejutkan dunia, Imam Mahdi. Riwayat-riwayat syahih menyebutkan bahwa dia akan muncul dari Madinah dan dibaiat secara paksa di Makkah antara Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Dalam riwayat Syahih Ibn Hibban disebut bahwa dunia akan dipenuhi kezaliman dan Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kedustaan. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan, Imam Mahdi tidak membawa agama baru. Ia tidak memulai revolusi sosial sekuler. Ia hanya menghidupkan kembali ajaran Islam murni yang telah diselewengkan. Pada masa kepemimpinannya, fitnah Trinitas mulai runtuh secara sistemik. Gereja-gereja mulai kehilangan pengaruh, terutama setelah dunia menyaksikan ketimpangan moral para pemuka gereja
yang selama ini disembunyikan. Skandal demi skandal meledak dan banyak umat Kristen mulai bertanya, apa yang sebenarnya diajarkan Isa bin Maryam? Pertanyaan ini menggerakkan revolusi dalam diam. Sebuah catatan bocor dari Lembaga Riset Kristen Timur Tengah menyebutkan bahwa sejak tahun 2020, gelombang besar pemurtadan dari agama Kristen diam-diam terjadi. Namun, statistik ini tidak dipublikasikan di negara-negara seperti Ethiopia, Mesir, Nigeria, bahkan Brasil dan Meksiko. Umat Kristen yang membaca terjemahan Al-Quran semakin bertambah, sebab mereka menemukan dalam Islam sosok Isa bin Maryam yang tidak diperalat, tidak dituhankan, tapi dimuliakan sebagai manusia pilihan. Mereka menemukan ayat seperti ini, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang telah didahului oleh beberapa rasul, dan ibunya seorang wanita yang sangat benar. Keduanya biasa makan makanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 75 ayat ini merobek logika Trinitas. Bagaimana mungkin Tuhan butuh makan, tidur, takut, bahkan berdoa? Kritik ini semakin membesar, terutama setelah diketahui bahwa sebagian teks Injil telah direvisi berkali-kali. Bahkan Vatikan secara resmi mengakui telah terjadi perubahan redaksi atas ayat-ayat tertentu. Dan ini membuat publik mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengubah kitab suci. Pada masa yang sama, dunia Islam mengalami transformasi. Generasi baru muncul, generasi yang hafal Al-Quran dan menguasai teknologi. Mereka bukan seperti umat yang mudah dikalahkan oleh senjata. Mereka adalah pembela tauhid yang fasih menyampaikan hujah, hafal tafsir Ibnu Katsir, mengutip riwayat Imam Bukhari, dan memahami politik global di tangan mereka. Doktrin Trinitas dikupas habis bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu. YouTube, TikTok, hingga podcast global mulai dipenuhi debat terbuka yang menelanjangi kontradiksi Trinitas. Bahkan banyak mantan pendeta yang dengan terang-terengan masuk Islam bukan karena dakwah agresif, tapi karena membaca Al-Quran sendiri. Mereka mengakui ayat-ayat Al-Quran tentang Isa justru lebih masuk akal daripada seluruh konsili gereja yang mereka pelajari selama puluhan tahun. Lalu datanglah masa yang ditunggu. Turunnya Isa bin Maryam. Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun dengan 2 telapak tangan yang diletakkan di atas sayap 2 malaikat. Rambutnya basah, seakan baru mandi, dan ia akan turun di Menara Putih Damaskus. Ketika umat Islam sedang bersiap salat subuh, ia tidak turun sebagai Nabi ia tidak turun sebagai Raja Global. Ia turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang sahih, ketika Imam Mahdi menawarkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat, Nabi Isa menolak dan berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada umat ini." Dengan satu peristiwa itu saja, seluruh umat Kristen akan menyaksikan bahwa Isa bin Maryam tidak meminta disembah, bahkan ia tunduk dan menjadi makmum di belakang umat Islam. Inilah klimaks kehancuran Trinitas, saat Nabi Isa menghancurkan salib dengan tangannya sendiri, membunuh babi, dan menolak jizyah. Dunia akan melihat bahwa Trinitas adalah dusta besar yang telah lama dipelihara oleh kekuatan dunia. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada sisa-sisa kekuatan yang bertahan. Mereka akan menyebar fitnah bahwa Isa telah berubah, bahwa Islam telah membajak sosoknya. Tapi mereka akan gagal karena Allah sudah menetapkan Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Maka sejarah yang selama ini tersembunyi mulai tersingkap. Trinitas hanyalah alat, Dajjal hanyalah ujian, kekuasaan hanyalah titipan, dan kebangkitan. Islam bukanlah mimpi melainkan janji. Janji bahwa satu hari nanti langit tidak akan menampakkan salib, tapi azan akan menggema di seluruh penjuru dunia. Dan Isa akan hidup sebagai saksi kebenaran Islam hingga ajalnya menjemput, dan ia dimakamkan di sebelah Rasulullah. Semua ini akan terjadi
bukan di masa lalu, tapi di masa kita yang akan datang, ketika salib telah hancur, dan Nabi Isa bin Maryam memimpin umat manusia kembali kepada tauhid. Bukan berarti sistem pendukung Trinitas runtuh seketika. Justru disinilah pertempuran terbesar dimulai, bukan lagi antara agama dan agama, tetapi antara peradaban tauhid dan sistem kafir global yang telah dibangun selama ribuan tahun oleh kekuatan elit dunia. Satu hal yang jarang diketahui, Trinitas bukan sekadar konsep teologisis. Ia telah menjelma menjadi sistem ekonomi riba kultur, hedonisme dan seks bebas media, pengendali pikiran, masa lembaga multinasional, dan lembaga amal global yang memuluskan penginjilan tersembunyi di balik semua itu. Mereka menyematkan simbol-simbol lama, salib di dinding kantor PBB, nama Yesus di tiap program bantuan, dan bahkan pengaruh Vatikan dalam menetapkan arah kebijakan dunia. Namun, umat Islam yang bangkit tak lagi bisa diperdaya. Mari kita lihat bagaimana riba menjadi tulang punggung Trinitas global. Dalam sistem barat, hampir tidak ada transaksi besar tanpa melibatkan bunga. Bank Dunia, IMF, bahkan lembaga kemanusiaan internasional, semuanya bekerja di bawah sistem keuangan yang mencengkram negara-negara Muslim melalui hutang berbunga. Setiap masjid yang dibangun, setiap jalan raya di negeri Muslim, setiap program pendidikan, semuanya diam-diam dicicil dengan bunga. Dan siapa pemilik saham utama di baliknya? Kebanyakan adalah institusi yang secara historis berasal dari kekuatan Kristen Eropa dan Amerika. Mereka bukan hanya mengeruk keuntungan ekonomi, tapi juga menjadikan hutang sebagai alat penundukan politik dan budaya. Dalam riwayat Syahih, Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tak seorang pun akan selamat dari riba, meski hanya terkena debunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kini kita tahu bahwa debu riba itu bukan sekadar bunga bank, tapi sistem yang sengaja dirancang agar umat Islam tidak pernah bisa bangkit kecuali dengan tunduk kepada sistem Barat yang bersumber dari fondasi pemikiran gerejawi abad pertengahan. Inilah mengapa kebangkitan Islam akhir zaman harus menghancurkan riba, dan Imam Mahdi akan memimpin pembersihan sistem ini. Dalam banyak atsar dan tafsir, disebutkan bahwa pada masa kekhilafahan Imam Mahdi tidak akan ada riba, pajak zolim, atau sistem perdagangan batil. Dunia akan kembali kepada keadilan syariah yang murni. Mata uang tidak akan dicetak oleh elit bank sentral global, tapi akan berbasis dinar dan dirham. Sementara itu, budaya barat yang lahir dari rahim Trinitas perlahan mulai terkikis. Industri hiburan, film, musik, dan media sosial telah lama menjadi senjata utama dalam mengaburkan batas halal dan haram. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai wajah agama sambil memproduksi film-film yang mengajarkan LGBT, zina, perzinahan spiritual, dan pemujaan terhadap tokoh-tokoh mistik. Bahkan selebriti dunia lebih sering disebut dalam khotbah motivasi dibanding para sahabat Nabi. Umat pun dijauhkan dari sejarahnya sendiri. Tetapi kebangkitan Islam menyapu ini dengan cara yang nyaris tak bisa dicegah. Muncul gelombang konten Islami, komunitas hijrah, podcast dakwah, dan bahkan film dokumenter sejarah seperti ini yang Anda dengar sekarang, yang menggugah kembali kesadaran umat bahwa Islam tidak butuh validasi dari Barat. Lalu kita masuk ke lapis terdalam, ideologi. Selama berabad-abad, Barat mengajarkan bahwa Tuhan harus tunduk kepada akal. Mereka menyebut iman sebagai mitos dan wahyu sebagai teks historis yang bisa direvisi. Dalam sistem ini, agama tidak boleh mengatur hukum, tidak boleh hadir dalam parlemen, tidak boleh mencampuri urusan militer, dan tidak boleh mengklaim kebenaran mutlak. Namun, Islam akhir zaman datang dengan klaim totalitas. Ia tidak menegosiasikan tauhid, ia tidak menawar hukum Allah, ia tidak mengizinkan pluralisme akidah. Islam bukan sekadar agama, tapi sistem hidup. Bukan hanya sholat, tapi juga hukum, keuangan, peradilan, dan peperangan. Inilah yang membuat sistem lama panik. Di akhir zaman, sebagaimana disebut dalam banyak riwayat, dunia akan terbagi menjadi dua blok besar. Barisan Al-Haq dipimpin oleh Imam Mahdi,
diperkuat oleh Nabi Isa bin Maryam, didukung oleh kaum muslimin dari timur dan barat yang kembali kepada manhaj nubuah. Barisan kebatilan global dipegang oleh elit dunia, penyembah dunia, pendukung Dajjal, para penyebar pluralisme, pendeta-pendeta palsu, dan pemuka agama yang menjual agamanya demi posisi. Pertempuran final ini disebut Malhamah Kubra, perang besar-besaran yang akan terjadi di Syam. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa kaum muslimin dan pasukan Romawi Barat akan bertempur hebat. Lalu datanglah Dajjal, dan kemudian Nabi Isa bin Maryam turun untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih Isa sebagai penghancur Dajjal, bukan nabi lain? Karena Trinitas tidak bisa dihancurkan kecuali oleh tangan Isa sendiri. Karena Isalah yang selama ribuan tahun difitnah. Isalah yang namanya dipakai untuk membenarkan penjajahan, pembunuhan, dan eksploitasi akidah. Maka Allah mengembalikannya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai saksi, dan menjadi saksi atas mereka di hari kiamat. Quran Surat An-Nisa ayat 159, Isa akan bersaksi bahwa ia tidak pernah mengatakan, "Sembahlah aku." Ia akan bersaksi bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, dan kesaksiannya akan mengguncang dunia pada masa itu. Seluruh sistem global yang menopang Trinitas akan runtuh satu persatu. Kota-kota besar berubah menjadi pusat kajian. Peradaban Islam bangkit bukan dengan propaganda, tetapi dengan kekuatan ilmu dan keadilan syariat. Hukum Allah ditegakkan. Tidak ada lagi parlemen buatan manusia. Tidak ada lagi konstitusi yang bertentangan. Dengen Wahyu dan bumi pun dipenuhi kedamaian. Dajjal mati, Trinitas mati, dan Isa bin Maryam hidup di tengah umat Islam sebagai pembela tauhid. Tetapi tahukah Anda, semua ini bukan skenario dongeng. Ini bukan fiksi teologi. Ini adalah janji yang tercatat dalam wahyu dan disampaikan oleh lisan Rasul yang tidak pernah berdusta. Sekarang lembaran demi lembaran telah Anda buka. Apakah Anda siap membuka lembaran selanjutnya? Di mana petaka terakhir akan muncul dari timur, di mana benteng akhir umat akan diuji dengan kekuatan dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Di satu sisi dunia yang dulu dianggap terisolasi dan miskin, ada satu nama yang terus diulang dalam nubuat Rasulullah. Khurasan, wilayah ini yang hari ini mencakup sebagian besar Iran Timur, Afghanistan Utara, dan sebagian Asia Tengah. Dalam banyak riwayat disebut sebagai titik awal kebangkitan besar umat Islam di akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam, maka tidak ada yang dapat menghalaunya hingga ia ditancapkan di Ilya Baitul Maqdis. Riwayat ini bukan dongeng militan. Ini adalah informasi strategis Rasulullah tentang pusat kebangkitan Islam murni, bukan berbasis nasionalisme, bukan berbasis Syiah, bukan berdasarkan etnis, tapi berdasarkan tauhid dan syariat. Lalu siapa mereka? Kelompok ini bukan kelompok politik. Mereka adalah pengemban misi pemurnian agama. Banyak dari mereka dibesarkan di tengah perang, kemiskinan, dan isolasi. Tapi dari merekalah lahir ulama, komandan, dan pejuang yang membaca Quran bukan hanya sebagai bacaan rohani, tapi sebagai manual perlawanan. Bendera mereka hitam, tapi bukan karena warna gelapnya, melainkan karena itu adalah warna bendera Rasulullah, seperti disebut dalam banyak atsar syahih. Dan yang mereka tuju adalah Yerusalem, bukan untuk mendirikan negara, tapi untuk menegakkan syariat dan membebaskan tanah suci dari tangan kekuatan palsu yang menggunakan nama agama. Selama ini Barat mempermainkan dunia dengan istilah teroris dan ekstremis. Tetapi mereka tahu, yang mereka takuti bukanlah senjata, tetapi panji tauhid yang tidak bisa ditawar. Bukan tanpa alasan, kekuatan global mengerahkan triliunan dolar untuk menguasai Khurasan. Mereka membuat pangkalan militer, membiayai perang saudara, mendukung kudeta, hingga menanam agen di dalam sekolah-sekolah. Tujuannya hanya satu, mencegah munculnya generasi akhir zaman dari Khurasan. Namun sebagaimana sunatullah berlaku, semakin ditekan, Islam semakin hidup. Kampus-kampus mulai dipenuhi para penghafal Quran. Generasi muda
menolak nasionalisme buta, dan kembali kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dari sinilah muncul individu-individu pilihan mereka yang kelak akan bergabung dengan Imam Mahdi. Dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa pasukan Panji Hitam ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Imam Mahdi. Artinya, mereka bukan pemimpin, mereka adalah pembuka jalan. Mereka tidak haus kekuasaan, mereka hanya ingin menyempurnakan janji Allah. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Quran Surat Muhammad ayat 7. Maka, ketika dunia sibuk menyaksikan konspirasi politik, ketika Barat sibuk dengan perang dunia dan perang dingin, di balik gunung dan lembah yang sunyi persiapan akhir zaman telah dimulai. Al-Quran diajarkan dalam gua, syariat ditegakkan di padang, dan nama Rasulullah disebarkan dengan bisikan-bisikan namun efeknya mengguncang istana. Kita tidak bicara tentang perang dagang atau senjata nuklir. Kita bicara tentang umat Islam yang tak bisa ditawar akidahnya. Dan ketika Imam Mahdi muncul, mereka akan menjadi orang pertama yang menyambutnya, bahkan sebelum umat Islam di negeri-negeri mewah menyadarinya. Tapi siapa Imam Mahdi? Dan kenapa seluruh fokus sistem Trinitas dunia diarahkan untuk mencegah kemunculannya? Karena Mahdi bukan sekadar pemimpin, ia adalah tanda perubahan era. Dalam banyak hadis sahih disebutkan, namanya seperti nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ia akan dibayat secara paksa oleh umat yang kecewa dengan sistem dunia. Ia akan menghidupkan sunnah Rasulullah yang selama ini dianggap usang. Ia akan menghancurkan simbol-simbol kekuasaan dunia sekuler. Ia akan menjadi magnet yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Ketika Mahdi bergerak menuju Syam, Panji Hitam Khurasan sudah siap. Ketika Mahdi memulai revolusi hukum dan syariat, Dajjal mulai merasa terganggu. Dan ketika Mahdi menyerukan perlawanan terhadap pasukan global, Isa pun akan segera turun. Dan disinilah titik balik sejarah. Sistem Trinitas global yang selama ini tak tergoyahkan, yang mengatur ekonomi, budaya, moral, dan bahkan bentuk Tuhan dalam persepsi manusia akan pecah dari dalam. Orang-orang Kristen mulai berbondong-bondong menyadari bahwa mereka tidak pernah mengenal Isa yang asli. Gereja-gereja mulai kosong, simbol-simbol salib mulai ditinggalkan, dan sistem yang dibangun atas nama Yesus mulai ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Karena Isa yang asli berdiri bersama umat Islam, Isa yang asli tidak pernah minta disembah. Isa yang asli menghancurkan Trinitas. Maka kita berada di ujung sejarah umat manusia. Umat Islam mulai sadar bahwa mereka bukan sekadar komunitas ibadah, tapi penjaga kebenaran terakhir di muka bumi. Umat Kristen yang jujur mulai mengakui bahwa keselamatan hanya melalui kebenaran wahyu, bukan tradisi gereja. Dan sistem global mulai menampakkan retakan-retakan, krisis keuangan, kehancuran moral, perang saudara, dan hilangnya kepercayaan publik. Saat itulah Mahdi akan menyeru dunia, dan umat Islam yang dulunya terpecah akan bersatu, dan dunia akan menyaksikan bahwa umat ini tidak pernah mati, karena umat ini hidup bukan dari politik, tapi dari janji langit, dan langit tidak pernah ingkar. Langit belum tenang, Baitul Maqdis masih berselimut pengkhianatan. Dinding-dindingnya menyimpan jejak darah para nabi dan pengusiran para ulama. Dan kini, di bawah kubahnya, dunia menuju pertarungan paling dahsyat antara kebenaran dan kebatilan. Imam Mahdi telah tiba. Nabi Isa bin Maryam telah turun. Pasukan dari Khurasan telah bergabung. Dan barisan kaum mukminin telah berdiri dengan tubuh yang mungkin ringkih, tapi akidah mereka lebih kokoh dari gunung. Lalu terjadilah yang disebut Rasulullah dalam hadis-hadis syahih kubra, perang terbesar dalam sejarah manusia. Bukan hanya perang senjata, bukan sekadar taktik militer, tetapi ini adalah pertempuran akidah akhir zaman. Islam melawan sistem global Dajjal, penjaga Trinitas, dan pelindung kekufuran. Rasulullah bersabda, ketika mereka telah mengatur barisan untuk berperang dan telah saling menghadap, datanglah Dajjal. Maka pada waktu itu Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam
Hadis riwayat Muslim, kehadiran Isa menjadi senjata ruhani yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi manapun. Dajjal pun panik. Ia melarikan diri ke arah Palestina, tapi Isa tidak membiarkannya pergi. Isa mengejar dan menemukannya di gerbang kota Lut dekat Tel Aviv hari ini. Dengan satu hembusan ruh, Dajjal roboh, sistem Trinitas pun mati bersamanya. Saat itu tidak ada logi, keraguan. Seluruh dunia menyaksikan Isa bin Maryam tidak pernah menjadi Tuhan. Ia sendiri yang membunuh Dajjal, sang peniru Tuhan. Ia sendiri yang menghancurkan salib dan menolak disembah. Ia sendiri yang berkata kepada umat Kristen, "Aku bukan Tuhan, aku hamba Allah dan utusannya, ikutilah Muhammad." Jutaan orang akan bersujud. Para pendeta dan pastor yang jujur akan menangis. Orang-orang yang selama ini ragu akan kembali pada tauhid. Dan saat itulah Islam menjadi agama tunggal di bumi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan bukti dan kebenaran yang tak bisa ditolak. Sistem keuangan riba dihapus. Hukum syariah ditegakkan secara penuh. Tak ada lagi pelacuran, perjudian, LGBT, kapitalisme, liberalisme, atau pluralisme. Kota-kota dipimpin oleh para ulama. Pendidikan kembali kepada Al-Quran. Media menyebarkan hadis, bukan fitnah. Teknologi dikuasai umat Islam. Dan dunia menjadi taman keadilan. Inilah janji Allah yang tertulis dalam surah An-Nur ayat 55. Dan sungguh Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lalu datanglah masa damai Isa bin Maryam memimpin dengan adil. Tak ada satupun di muka bumi yang menyembah salib. Babi dimusnahkan. Jizyah dihapus karena tak ada lagi agama selain Islam. Kekayaan dibagi rata, hingga disebut dalam riwayat, tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat, karena semua orang sudah cukup. Hadis riwayat Ahmad. Namun, semua ini bukan akhir, karena Isa bin Maryam tetaplah manusia. Ia menikah, hidup selama 40 tahun, dan wafat. Menurut riwayat-riwayat syahih, jasadnya dimakamkan di sebelah Rasulullah di Madinah. Dengan wafatnya Isa, selesailah seluruh utusan Allah di bumi. Tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi, tinggal satu yang tersisa, Al-Quran dan Sunnah. Namun fitnah belum berakhir. Beberapa tahun setelahnya, manusia kembali ke kelalaian. Al-Quran tidak lagi dipelajari. Salat mulai ditinggalkan. Dan tanda-tanda kiamat besar mulai muncul. Keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat angin lembut yang mengambil ruh kaum mukmin, dan akhirnya kehancuran dunia. Tapi satu hal yang pasti, Trinitas tidak akan pernah bangkit lagi, karena ia dihancurkan oleh tangan orang yang paling mereka agungkan, Nabi Isa bin Maryam sendiri. Maka kisah ini bukan hanya tentang akhir zaman, ini tentang kebenaran yang selama ini dikubur oleh gereja sistem global dan sejarah palsu. Ini tentang kebangkitan Islam sebagai satu-satunya cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan Anda hari ini bukan hanya sedang mendengar sejarah, tapi sedang menyaksikan awal dari kenyataan yang segera tiba. Karena janji Allah akan selalu menang, dan cahaya Islam tidak akan pernah padam. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, namun Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat Asy-Syaff ayat 8 kali ini, kita tidak hanya melihat ke depan, tapi menggali lebih dalam, ke belakang. Membuka lembaran demi lembaran sejarah Islam yang sengaja dikubur, bukan dongeng, bukan kisah agama buatan, tetapi fakta keras yang tertimbun di bawah salib, dera, dan manipulasi kekuasaan sejak ribuan tahun lalu. Penipuan sejarah di balik penyaliban kisah paling mengakar dalam doktrin Trinitas adalah penyaliban Yesus. Sebab dari sana seluruh ajaran mereka berdiri. Yesus disalib, mati untuk menebus dosa, lalu bangkit dan naik ke langit sebagai Tuhan. Tetapi Al-Quran membongkar semua itu hanya dengan satu kalimat. Mereka tidak membunuhnya
dan tidak menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka Quran Surat An-Nisa ayat 157. Satu ayat ini membalik sejarah dunia. Apa yang selama ini diyakini miliaran manusia ternyata bukan kebenaran, tapi hasil penyamaran. Fakta ini membuat gemetar banyak orientalis. Jujur, beberapa dari mereka menemukan manuskrip Yahudi dan Nasrani kuno yang menyebut bahwa ada seseorang lain yang dijatuhi hukuman salib, bukan Yesus. Namanya tidak disebut, tapi kemungkinan besar adalah salah satu pengkhianat yang menyerahkan Isa kepada otoritas Yahudi. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin disiksa. Tuhan tidak akan mengaduh kesakitan di kayu, tapi menjadikan tragedi ini sebagai doktrin utama. Dan dari sanalah mereka menciptakan mitos Tuhan anak yang tidak pernah diajarkan Isa sendiri. Injil yang hilang dan sengaja dihilangkan. Banyak orang tidak tahu bahwa ada puluhan versi Injil yang ditulis oleh para murid Isa sebelum konsili Naisea. Salah satunya yang paling mencengangkan adalah Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas tercatat ucapan Isa yang justru menyuruh umatnya menanti seorang rasul setelahnya. Namanya disebut Muhammad. Tak hanya itu, Injil ini juga menolak penyaliban, menolak ketuhanan. Isa menolak Trinitas, menerangkan hukum syariat seperti wudhu, puasa, larangan makan, babi, dan menyeru kepada pengesaan Allah. Tauhid. Apa yang dilakukan gereja, menyatakannya palsu. Padahal, sebagian besar teksnya justru lebih dekat dengan ajaran Al-Quran. Mengapa? Karena jika Injil ini tersebar, runtuhlah doktrin Trinitas, dan seluruh agama buatan yang berdiri di atasnya akan hancur. Proyek Vatikan dan fabrikasi Yesus setelah Konsili Naisea. Kekuasaan agama diambil alih oleh negara. Kaisar Konstantinus memutuskan menggabungkan kekuatan politik dan keagamaan. Yesus harus dijadikan Tuhan, bukan karena bukti wahyu, tetapi karena kebutuhan politik kekaisaran. Maka disepakatilah doktrin yang tidak pernah diajarkan Isa. Tuhan itu tiga. Yesus adalah anak Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Tuhan setiap yang menolak dibunuh, diusir, dibakar, hidup-hidup. Puluhan ribu pengikut Isa yang masih memegang ajaran tauhid dinyatakan sesat dan diberangus. Sejarawan Eropa seperti Hans K. Ng dan Bart Ehrman secara terbuka menulis bahwa Yesus yang asli berbeda total dengan Yesus versi gereja. Yang satu penyeru tauhid, yang satunya lagi korban fabrikasi sejarah. Peran Nabi Muhammad mengungkap dusta besar itu ketika dunia terjebak dalam kegelapan Trinitas. Allah mengutus Rasul terakhir Nabi Muhammad bukan hanya untuk umat Arab, tapi untuk membetulkan penyimpangan umat sebelumnya, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Ahlul Kitab tidak berpecah belah hingga datang kepada mereka Al-Bayyinah. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 4. Maka Nabi Muhammad bukan pendiri agama baru. Beliau adalah penutup risalah tauhid yang sudah dimulai oleh Ibrahim, Musa, Isa. Seluruhnya membawa ajaran yang satu, sembahlah Allah dan jangan persekutukan Dia dengan apapun. Dan Rasulullah menegaskan bahwa Isa akan kembali, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai pendiri agama, tapi sebagai umat Nabi Muhammad. Strategi halis penyebaran Trinitas ke dalam umat Islam pasca wafatnya Rasulullah. Dunia tidak lagi dipimpin kenabian, tapi musuh-musuh tauhid tidak diam. Mereka menyusup, mereka membentuk sekte-sekte sesat, mereka mempromosikan ide sinkretik gabungan Islam Kristen, dan puncaknya mereka mencoba mengaburkan batas antara Islam dan Trinitas. Lahir istilah seperti semua agama menuju Tuhan yang sama. Yesus dan Muhammad adalah saudara spiritual. Tuhan satu dalam tiga pribadi. Sebagian umat Islam mulai ragu terhadap akidahnya sendiri. Tapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di garis depan. Mereka menolak pluralisme. Mereka menegaskan bahwa Islam bukan bagian dari Trinitas, tapi penghancur terakhirnya. Imam Ibnu Taimiyah, Asy-Syafi'i, Malik, bahkan para ulama kontemporer seperti Ibnu Baz, Albani, dan Sholih Fauzan tegas menyatakan kekafiran Trinitas. Turunnya Isa bin Maryam dan eksekusi terakhir
atas kebohongan global seluruh, kebohongan yang disusun selama 2 milenium. Seluruh sistem gereja, lembaga dunia, Vatikan, salib, sistem pendidikan baratakan, dihancurkan oleh tangan yang selama ini mereka dewa-dewakan. Isa bin Maryam akan turun sebagai Muslim. Ia akan menghancurkan salib. Ia akan menolak disembah. Ia akan membunuh Dajjal. Ia akan menjalankan hukum Islam. Dan saat itu, Trinitas akan hancur total. Bukan lewat debat, bukan lewat senjata, tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Inilah misi besar kebangkitan Islam di akhir zaman. Bukan sekadar bangkit dari penjajahan, tapi untuk mengakhiri sistem dunia yang dibangun di atas kebohongan terbesar, Trinitas. Dan kisah ini belum selesai, karena sejarah Islam yang terkubur, masih lebih banyak yang belum terbuka. Dan kebangkitan akhir zaman baru saja dimulai, ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit oleh Allah. Beliau meninggalkan para pengikut sejati, kaum Hawariyun. Mereka bukan pendeta, mereka bukan pembesar agama, mereka adalah sahabat. Sahabat setia Isa yang mempertahankan tauhid dengan nyawa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Quran Surat Ali Imran, ayat 52, mereka tidak pernah menyebut Isa sebagai Tuhan, tidak pernah mengenal konsep Trinitas, tidak pernah menyembah salib, tapi dalam sejarah gereja, nama-nama mereka dipalsukan. Beberapa diubah menjadi rasul. Dalam makna gereja, ajaran mereka dikaburkan, dan banyak dari mereka diburu dan dibunuh oleh gereja sendiri. Setelah Konsili Nisye, ada riwayat dari sejarawan Eropa bahwa si Susesa, pengikut Isa yang asli, melarikan diri ke Arab bagian utara dan selatan Irak. Mereka disebat Nasara, bukan Kristen, dan mereka tetap memegang ajaran tauhid. Hingga datanglah Rasulullah, dan mereka masuk Islam tanpa perlawanan. Jejak Injil asli yang masih ada, tapi tak pernah diajarkan berabad-abad dunia Kristen, diajari hanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal menurut riset ilmuwan seperti Ellen Pagels dan Bart Ehrman, terdapat lebih dari 50 Injil dan tulisan-tulisan awal para murid Isa. Beberapa yang paling mencolok, Injil Barnabas secara jelas menolak penyaliban dan menyebut Nabi Muhammad. Injil Thomas berisi perkataan-perkataan Yesus tanpa cerita mukjizat, tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan. Didache, teks awal Kristen yang berisi ajaran moral mirip dengan hukum syariat. Tidak ada Trinitas. Shepherd of Hermas menyebut bahwa Roh Kudus adalah malaikat, bukan Tuhan. Surat Petrus kedua non-kanonik mengkritik ajaran baru yang menyebut Isa sebagai Tuhan. Mengapa semua ini dihapus? Karena semua teks ini membuktikan bahwa Trinitas adalah hasil rekayasa. Dan jika umat Kristen mengetahui teks-teks ini, mereka akan bertanya, siapa yang sebenarnya mereka sembah selama ini? Kasus-kasus konversi massal yang dirahasiakan beberapa peristiwa besar dalam sejarah menunjukkan betapa banyaknya tokoh dan kelompok Kristen yang masuk Islam secara diam-diam, tapi catatan itu disembunyikan. Contoh, Patriark Nestorius abad ke-5 menolak menyebut Maryam sebagai Bunda Tuhan. Ia dituduh sesat, lalu lari ke wilayah Muslim. Sebagian ulama menyebut ia meninggal dalam keadaan Muslim. Komunitas Ebionet, kelompok Kristen awal yang hidup dengan hukum Taurat, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka hilang dari sejarah setelah munculnya Islam. Padahal indikasi kuat mereka menyatu dengan umat Islam. Pendeta Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah, adalah pembaca Injil dan pengikut Isa sejati. Ia menyatakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan wafat dalam keimanan sebelum Islam diresmikan. Dan jangan lupa di Ethiopia, Mesir, dan Syria ribuan pengikut Isa menerima Islam hanya karena satu hal. Mereka mengenali kebenaran dari Nabi Muhammad dan mengenali kebohongan yang dibuat oleh gereja. Fakta mencengangkan dari versi asli Alkitab. Satu persatu, ayat 70 Alkitab menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Contoh, Yohanes 3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Matius 26:39.
Yesus bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Yohanes jam 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Markus jam 13:32, tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu, bahkan anak, hanya Bapa. Ini adalah pengakuan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi mengapa gereja tidak menjadikannya fantasi? Amen. Karena mereka tidak ingin umat tahu bahwa seluruh doktrin Trinitas bisa hancur hanya dengan membaca Alkitab sendiri. Tujuan akhir kehancuran Trinitas kemurnian tauhid di seluruh bumi. Ketika Isa bin Maryam kembali, ia tidak datang untuk membalas, ia datang untuk meluruskan. Ia akan katakan kepada seluruh dunia, aku tidak pernah menyuruh kalian menyembahku, tapi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 116. Saat itu, gereja-gereja akan kosong, salib akan hancur, Injil palsu akan dibakar, dan dunia akan kembali kepada satu kalimat La ilaha illallah. Inilah puncak kebangkitan Islam di akhir zaman. Bukan sekadar kemenangan politik, tapi kemenangan akidah. Tauhid akan bersinar dari timur ke barat, dan Trinitas, sistem yang dibangun dengan darah, tipu daya, dan kekuasaan akan musnah. Cerita belum benar-benar selesai. Karena di dunia saat ini masih banyak manuskrip yang terkubur komunitas Kristen Tauhid, yang tersembunyi ulama yang menyimpan salinan Injil asli dan umat yang menunggu untuk dibangunkan. Jika Anda ingin, kita bisa buka lembaran selanjutnya tentang rencana Vatikan menyatukan agama-agama, proyek kristenisasi terselubung, dan bagaimana Islam akan menanggapi gelombang globalisasi spiritual akhir zaman. Dunia sedang berubah. Yang tertinggal bukan karena kalah, tapi karena tak tahu bahwa sejarah telah dipalsukan. Setelah dunia menyaksikan keruntuhan moral barat, kegagalan kapitalisme, dan bangkitnya Islam di banyak belahan bumi, muncul ide dari lembaga global. Jangan lawan Islam dengan kekuatan, tapi jinakkan dia dengan persatuan. Maka dibentuklah The Abrahamic Family House 2022, satu kompleks berisi masjid, gereja, dan sinagog di Abu Dhabi, Interfaith Harmony Week oleh PBB untuk menyatukan keyakinan semua agama. A common word between us and you, surat terbuka dari Muslim kepada Kristen agar menekankan cinta sebagai titik temu. Sekilas tampak damai, tapi ini adalah jebakan paling halus dan berbahaya. Karena di balik itu terselip satu pesan, tauhid dan Trinitas bukan lawan. Kita semua menuju Tuhan yang sama. Padahal tauhid adalah mengesahkan Allah tanpa sekutu. Sementara Trinitas justru meyakini Tuhan terbagi tiga. Bagaimana bisa disatukan dua keyakinan yang secara esensial saling meniadakan? Strategi kultural penghancuran tauhid dari dalam. Selain penyatuan simbolik, mereka juga menyusup ke ranah budaya umat, mengganti kata Allah dengan Tuhan secara luas dalam terjemahan Al-Quran agar tidak tampak eksklusif, mengajarkan bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad adalah dua jalan menuju keselamatan, memunculkan film, buku anak, dan kurikulum yang menyamakan semua nabi tanpa menjelaskan perbedaan akidah, menghapus kata kafir dalam pengajaran agama, dan menggantinya dengan istilah saudara seiman, Abrahamic. Lalu muncul tren baru, Islam tanpa syariat Muslim tapi pro-LGBT Muslim, tapi mengakui ketuhanan Isa. Inilah Trinitas versi modern, bukan dalam bentuk salib, tapi dalam virus pemikiran, dan target utamanya adalah generasi Muslim yang belum kuat akidahnya. Rencana Vatikan dan Zionis agama tanpa kitab ada. Dokumen bocor dari 2019, hasil pertemuan beberapa pemimpin agama di Jenewa dan Vatikan yang menyusun visi untuk 2050 Faith Without Scripture, iman tanpa kitab. Mereka ingin membentuk agama global yang hanya berisi nilai-nilai universal, tanpa ritual eksklusif, tanpa halal haram, tanpa syariat. Agama ini akan menerima semua nabi sebagai guru moral, termasuk Buddha, Krishna, Isa, Muhammad, tidak memperbolehkan pengkafiran, tidak memperbolehkan klaim kebenaran mutlak, tidak menerima wahyu sebagai hukum, dan menjadikan Trinitas, Tauhid, Hindu, hingga agnostik sederajat.
Namun, di saat yang sama, mereka tetap mempertahankan pusat kekuatan spiritual, Vatikan. Mereka tetap menyimpan Injil asli. Mereka tetap menguasai emas dunia dan lembaga bantuan internasional. Artinya, yang diseragamkan hanya umat biasa, tapi elit agama tetap memimpin dengan sistem lama. Posisi Islam penghancur akhir dari sistem agama, buatan di tengah gelombang penyatuan palsu ini. Islam berdiri paling tegak, karena Islam tidak mengakui ketuhanan Isa. Islam tidak menerima syirik sekecil apapun. Islam tidak bisa menerima nabi baru setelah Nabi Muhammad. Islam tidak bisa digabung dengan agama buatan manusia. Inilah yang membuat mereka gerah. Mereka tidak bisa menundukkan Islam. Mereka hanya bisa mengelabui umatnya. Tetapi setiap hari umat ini mulai sadar. Generasi baru muncul yang kembali membaca Quran, kembali mempelajari hadis, kembali belajar sejarah yang asli. Dan mereka mulai bertanya, mengapa kita harus minta maaf karena tidak percaya Trinitas? Mengapa kita diminta menerima Isa sebagai Tuhan, padahal Isa sendiri akan datang menolak itu? Mengapa Islam dituduh intoleran, padahal hanya Islam yang menyelamatkan tauhid, akhir dari Trinitas, dan bangkitnya umat yang tak bisa dikalahkan umat Islam yang kuat, bukanlah umat yang tapi yang berani berkata bahwa hanya Allah yang berhak disembah tanpa kompromi, tanpa takut dicap ekstrem. Rasulullah telah memberi isyarat akan terus ada segolongan dari umatku yang menang di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka. Hadis riwayat Muslim, umat ini akan menjadi batu terakhir yang menghantam sistem Trinitas, dan Trinitas akan hancur bukan karena senjata, tetapi karena umat ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan saat itu terjadi. Salib hanya menjadi lambang. Sejarah kelam, Vatikan menjadi museum kehancuran akidah, dan Nabi Isa bin Maryam akan dikenang bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba Allah yang menyempurnakan kebenaran. Maka kebangkitan Islam bukan dimulai dengan perang, tapi dengan pengetahuan. Bukan dengan senjata, tapi dengan tauhid. Dan musuh terbesar bukanlah salib di dinding, tapi kebodohan terhadap sejarah yang sengaja dikubur. Cerita belum benar-benar usai, karena masih ada yang harus dibuka. Bagaimana Zionisme dan Trinitas bekerja sama dalam proyek akhir zaman? Apakah Dajjal akan menyatakan diri sebagai bagian dari Trinitas? Dan bagaimana dunia Islam bersatu dari reruntuhan sebelum Mahdi muncul? Jika Anda siap, kita buka lembaran terakhir yang benar-benar ditutup rapat oleh sejarah. Lembar yang menjelaskan mengapa Trinitas harus dihancurkan dan Islam satu-satunya yang mampu menegakkan cahaya Allah hingga akhir zaman. Banyak yang mengira antara Yahudi dan Kristen tak mungkin bekerja sama. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Trinitas dan Zionisme sudah lama bersatu. Tujuan mereka sama. Trinitas ingin mengangkat Isa sebagai Tuhan. Zionisme ingin mengangkat manusia sebagai raja dunia dari keturunan Daud. Keduanya ingin menguasai Yerusalem dan menjadikannya pusat spiritual dunia baru. Dalam protokol-protokol Zionis, mereka menyebut satu visi, mendirikan satu agama dunia dan satu sistem kekuasaan, dengan Yerusalem sebagai ibu kota spiritual umat manusia. Maka tak heran, ketika Paus mengunjungi Israel, ia mencium tanah-tanah suci, berdoa di tembok ratapan, dan menyetujui program bersama antara Vatikan dan Yahudi. Trinitas menganggap tugas Isa belum selesai, Zionisme menganggap Mesias Daud belum datang, dan mereka sepakat untuk mempersiapkan satu figur super Dajjal, simbol gabungan. Penipuan akidah akhir zaman Dajjal bukan hanya makhluk gaib, ia adalah proyek panjang yang menyiapkan satu figur akhir untuk menguasai umat manusia. Ia akan mengaku sebagai Nabi Raja bahkan Tuhan, dan karakter Dajjal sangat mirip dengan Yesus versi Trinitas. Perhatikan, Dajjal memiliki mukjizat yang bisa menipu mata. Dajjal menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, Dajjal membawa surga dan neraka, padahal semuanya ilusi. Dajjal akan muncul dari timur Iran, Irak, dan menuju Yerusalem. Hadis Sahih menyebut bahwa
Dajjal akan disambut oleh ke-70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan jubah hijau. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Bahwa Dajjal adalah ujung proyek gabungan Zionis Trinitas. Dialah penyelamat palsu yang selama ini disiapkan. Dan ironisnya, miliaran manusia akan menyambutnya karena selama ribuan tahun mereka telah diajarkan menerima Tuhan dalam bentuk manusia. Yerusalem pusat konflik dan puncak kejatuhan Trinitas Yerusalem, bukan sekadar kota tua. Ia adalah simbol kekuasaan wahyu kejatuhan kerajaan Nabi tempat suci tiga. Agama besar dan Trinitas serta Zionisme memburu kota ini untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Mereka bangun tembok, pos militer, dan pusat intelijen. Mereka hancurkan Masjidil Aqsa secara bertahap di bawah tanah. Mereka rancang Third Temple, kuil Daud yang akan dibangun di atas reruntuhan kiblat pertama umat Islam. Dan menurut narasi akhir zaman versi mereka, disinilah Mesias akan muncul dan menguasai dunia. Tetapi yang akan muncul bukan Mesias sejati, melainkan Dajjal. Islam membalikkan semua narasi, namun Allah tidak membiarkan rencana ini sempurna. Di tengah kehancuran sistem dunia, di saat dunia menyambut Dajjal sebagai Tuhan, di saat Trinitas dan Zionis bersatu dalam upacara penyambutan, langit terbelah, turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih Damaskus bersama dua malaikat. Rambutnya basah, bajunya meneteskan air seolah baru mandi. Umat Islam sedang salat subuh, Imam Mahdi memimpin, tapi ketika melihat Isa turunnya mundur untuk memberi jalan. Tapi Isa berkata, "Kamu imam mereka." Ini adalah kemuliaan umat ini. Isa sholat di belakang Mahdi, dan dari situlah dunia tahu Isa bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Seluruh kebohongan Trinitas runtuh, semua rencana Dajjal kacau, dan seluruh akidah palsu terbongkar oleh orang yang selama ini mereka sembah. Pembunuhan Dajjal, kehancuran total proyek penyesatan. Global hadis sahih menyebut Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lut dengan satu hembusan ruh. Maka Dajjal hancur seperti garam dalam air. Hadis riwayat Muslim, hanya dengan ruh. Karena kebenaran tidak butuh senjata. Kebenaran hanya butuh datang, dan begitu Dajjal mati, sistem bank dunia, riba kolaps, gereja dan kuil Dajjal dihancurkan. Semua lambang palsu Tuhan dihapus. Dunia dikembalikan. Agama Islam pasca Trinitas dunia dalam cahaya tauhid. Setelah itu Isa hidup di bumi sebagai manusia. Ia menikah, beranak, berkeluarga. Ia memimpin dunia dalam keadilan. Ia wafat dan dimakamkan di samping Rasulullah. Tak ada lagi gereja, ada lagi Vatikan, tak ada lagi salib. Yang tersisa hanyalah satu kiblat, satu kitab, satu umat, dan satu Tuhan. Maka seluruh peristiwa ini bukan kisah mitos, bukan teori konspirasi, tapi rangkaian sejarah dan wahyu yang selama ini ditutup oleh kegelapan sistem buatan manusia. Dan kini Islam bangkit bukan dengan bom, bukan dengan debat, tapi dengan wahyu dan ilmu. Kebenaran telah datang dan kebatilan pasti lenyap, yang artinya, katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sungguh, kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Kini, semua telah kita buka. Lembar demi lembar sejarah yang dikubur, Injil-Injil yang disembunyikan, jejak para Hawariyun yang ditindas, dan proyek global penyatuan agama yang semu. Kita menyaksikan bersama bahwa Trinitas bukan ajaran langit, melainkan rekayasa sejarah untuk menjauhkan manusia dari tauhid. Bahwa Isa bin Maryam bukan Tuhan, tapi hamba Allah yang akan kembali untuk menghancurkan kebohongan yang mencatut namanya. Dan bahwa Islam yang saat ini dituduh keras justru satu-satunya kekuatan spiritual yang tersisa untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah akhir zaman.
Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah Trinitas akan hancur, tapi apakah Anda siap menjadi bagian dari kebangkitan Islam yang akan menyinari dunia sekali lagi? Apakah Anda akan tetap diam saat sejarah diputarbalikkan, atau ikut menyuarakan kebenaran? Sebelum Isa bin Maryam benar-benar turun dan waktu penyesalan telah habis, jika video ini membuka pikiran dan iman Anda, jangan berhenti di sini. Klik like untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan diam. Subscribe sekarang juga untuk mengikuti konten dokumenter sejarah Islam investigatif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal fakta-fakta sejarah yang tidak diajarkan di sekolah. Bagikan video ini ke orang-orang yang Anda cintai sebelum terlambat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjaga hati kita dalam keimanan dan meneguhkan langkah kita di jalan para nabi. Kita bukan penonton sejarah. Kita adalah bagian dari kembalinya kejayaan Islam di akhir zaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.